Saya sungguh sangat berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat. Apabila Anda masih mendengar suara saya dan masih melihat pada saya, itu artinya Anda masih hidup. Itu artinya Tuhan masih menganugerahkan kehidupan dan kesempatan ini kepada Anda dan saya. Itu artinya Anda punya pekerjaan yang masih harus dilakukan. Itu artinya Anda masih punya pergumulan. Itu artinya Anda masih punya kesempatan untuk menikmati sesuatu. Itu artinya Anda masih punya pengharapan. Itu artinya Anda masih akan sakit, akan sedih, akan gembira, dan masih banyak masih yang lain lagi. Masih ingatkah Anda kalau Anda kebetulan mengikuti atau melihat ibadah Jumat Agung minggu yang lalu? Semua pendeta GKI Pondok Indah turun gunung untuk menyapa jemaat GKI Pondok Indah. Dan mungkin juga jemaat-jemaat lain yang juga ikut menyaksikannya. Masing-masing pendeta itu punya tugas. Kebetulan saya bertugas menyuarakan sabda Tuhan Yesus di akhir penderitaannya di kayu salib. Dan tugas saya sangat-sangat sederhana sekali. Saya intinya hanya mengatakan, "Aku haus," dan sudah selesai. Sudah selesai. Hanya 2 kata ini saja. Itu pun masih terus salah ngomong. Ada yang mengatakan kurang lembutlah, kurang sedihlah, harus tenanglah, dan masih banyak harus-harus yang lain. Tapi menurut saya semua itu nggak penting. Yang saya mau omongkan sekarang adalah justru 2 kata ini telah membayangi saya berhari-hari setelah taping mempersiapkan ibadah Jumat Agung. Kata haus pada akhir perjalanan Tuhan Yesus di kayu salib mau mengingatkan kita bahwa dalam seluruh perjalanan kehidupan manusia, ia tidak akan lepas rasa haus itu. Apakah itu haus akan harta, haus akan sanjungan, haus akan jabatan, haus akan kekuasaan, haus akan ilmu pengetahuan, haus akan perhatian dan kasih sayang, atau haus akan persaudaraan. Kata haus pada akhir perjalanan hidupnya, hidup Tuhan Yesus, mewakili semua kebutuhan manusia. Jika memang itu yang terjadi, maka jangan sampai Anda dan saya salah mengambil tindakan untuk menghilangkan rasa haus tadi. Tapi ambillah tawaran dari Tuhan Yesus yang berkata, "Akulah air kehidupan. Barang siapa minum air ini, ia tidak akan pernah kehausan lagi." Artinya, jika Anda menggali sumber lain untuk meredakan atau menghilangkan rasa haus tadi, maka Anda hanya akan mendapatkannya untuk sementara. Karena setelah itu Anda akan haus lagi. Saudara, di tengah badai virus COVID-19 yang saat ini sedang menerpa kehidupan kita, kita pun mengalami kehausan. Kehausan berjumpa dengan orang lain.
kehausan berjumpa dengan jemaat, kehausan untuk mulai berkarya lagi, kehausan untuk mengajar, kehausan bahkan untuk bersaing, dan masih banyak kehausan-kehausan yang lain lagi. Tapi yang menarik bagi saya adalah ketika kata haus tadi dilanjutkan dengan kata sudah selesai. Karena kata yang kedua ini rasanya nikmat sekali. Karena setiap kali kita telah bisa menyelesaikan suatu tugas, maka rasanya akan sangat-sangat mengalami kelegaan. Seperti seorang pelukis yang memberikan goresan terakhir di lukisannya. Dan ia pun merasa sangat puas. Akhirnya selesai. Selama kita hidup atau diberi kehidupan oleh Tuhan di dunia ini, janganlah pernah lepas dari rasa haus. Jika itu yang terjadi, maka Anda akan bosan. Sama seperti sekarang, rasanya bosan terus-menerus berada di rumah. Rasa haus karena haus terus tinggal di rumah. Bagaimana harus mengatasinya? Cobalah lakukan beberapa pekerjaan yang Anda percaya dengan sepenuh hati. Hiduplah untuk pekerjaan itu. Berjuanglah untuk pekerjaan itu. Dan Anda akan menemukan kebahagiaan yang Anda pikir tidak akan pernah menjadi milik Anda. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, hingga Ia mengatakan kata selesai dengan penuh kelegaan, karena Ia percaya dengan sepenuh hati dan memilih satu pekerjaan dari Tuhan. Yesus hidup untuk pekerjaan itu. Ia berjuang untuk pekerjaan itu, dan pada akhirnya Ia pun menemukan kebahagiaan. Teruslah berjalan, berlari, bergerak, apapun risikonya, sampai kita mencapai tujuan mulia. Kita harus terus berlari, berlomba bersama sang waktu. Hidup adalah perjalanan, maka kita harus terus bergerak. Sesekali memang perlu istirahat, butuh tidur, butuh refreshing, butuh santai, demi untuk mengembalikan energi untuk bergerak lagi melanjutkan perjalanan. Sebab manusia tanpa karya adalah manusia yang sia-sia. Manusia tanpa warisan adalah manusia yang tak berguna. Tanpa meninggalkan sesuatu, jadi nggak berguna. Tuhan memberi kita otak untuk berkarya dan meninggalkan warisan. Jemaat Tuhan, dalam perjalanan ada saja kerikil tajam yang membuat jalan kita terseok dan mungkin keseleo. Tapi itulah perjalanan. Perjalanan hidup selalu ada yang membuat kita terseok dan bahkan kadang sampai kita terjatuh. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk maju, untuk mencapai tujuan Tuhan. Era industri 4.0 atau era disrupsi gak bisa kita hindari. Kita tidak mungkin mundur lagi. Bahkan mundur pun tidak mungkin karena akan tertabrak oleh yang lain. Tidak bisa lagi kita menyalahkan keadaan tanpa merumuskan strategi untuk dapat bertahan, bahkan lebih maju dan berhasil. Marilah, coba kita renungkan selama kita masih punya kesempatan untuk merenung saja. Ini pun anugerah. Karena ketika kita dalam rutinitas kesibukan sehari-hari, pasti tidak ada peluang melakukan perenungan ini. Yang pertama, jika kita harus membuat hal yang sama, buatlah hal yang
Lebih baik lagi kalau kita bisa membuat yang baru dengan baik. Tapi yang terbaik adalah buatlah yang baru dengan kualitas baik dan yang dibutuhkan oleh sesama. Mampukah kita mewujudkannya? Setidaknya saya mulai berpikir untuk mengisi kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini dengan lebih baik dan terus lebih baik setiap hari. Jemaat Tuhan, ketika waktu istirahat malam telah tiba, saya sering duduk menatap Tuhan yang selalu di depan saya dan bertanya, Tuhan Yesus, masihkah ada hari esok untukku hidup? Atau malam ini adalah malam terakhirku? Dan Yesus menjawab, tidurlah tumpal anakku. Esok adalah misteri dan tidak ada orang pun yang tahu. Hanya Bapa di surga yang mengetahuinya. Karena hari esok adalah miliknya. Sekarang istirahatlah, karena tugasmu hari ini sudah selesai. Dan saya pun menjawab, terima kasih Tuhanku. Jika Engkau masih memberikan aku kesempatan hari yang baru, aku akan membuat lebih baik lagi daripada hari ini. Amin. Dan aku menaruhkan kepalaku di bantalku yang empuk dan berkata, sudah selesai.